Halo teman-teman, di sini aku bakal ngasih tutorial cara ngeping dan masuk ke APC PHP. Oke guys, nah di sini kita ngecek dulu IP-nya, terus kita lihat dulu IP-nya apakah udah diganti atau belum. Nah, ternyata ini udah diganti ya guys, udah disetting 192.168.1.10. Nah, terus kita coba ping untuk ke Google, yaitu pingnya ping 88. Nah, ternyata itu TTL ya guys. Nah, kita langsung aja masuk ke Kartolo. Nah, setelah itu kita itu kalau udah ngetik Kartolo, kita bakal pakai apt update ya, buat kita itu menginstal Kartolonya dan buat masuk ke APC-nya. Nah, kalian bisa lihat karena di sini tampilannya sedikit, karena aku sudah menginstal dan nyoba, langsung aja kita coba aja ke APC. Nah, APC-nya itu kita masukkan IP kita yang udah disetting 1.10. Nah, ini tampilan APC 2-nya ya guys. Nah, bawah ini tuh kita udah berhasil. Setelah itu kita lanjut ke PHP, karena kalau kita bisa ngeping APC, kita juga bakal bisa ke PHP. Nah, di sini kita ketik sistem CTL status APC 2. Nah, kita enter. Nah, tampilannya itu bakal kayak gini ya guys. Nah, itu berarti kalian udah berhasil. Kita itu harus bisa dulu connectin internetnya dari awal tadi, karena kalau misalnya nggak bisa itu bakal gagal ya guys. Nah, di sini kita sistem CTL restore APC. Nah, di sini kita enter lagi, kita ketik apt install. Kalian bisa lihat ya di sini ya guys ya. Nah, setelah itu di sini tuh mode PHP. Nah, ini tuh tampilannya ya guys. Nah, bawah itu tuh bakal bisa ke PHP. Nah, kalian di sini tinggal jawab aja Y ya, karena itu Y itu bakal bisa install gitu ya guys. Nah, kita tunggu aja karena di sini kita butuh waktu ya guys. Ini loading ya. Nah, setelah itu kita tunggu dulu aja ya guys. Nah, itu tuh bakal kayak gitu tampilannya kalau misalnya kalian udah berhasil menginstal APC-nya. Nah, setelah itu kita tunggu aja ya guys. Nah, setelah itu kita bakal sistem CTL restore APC lagi. Nah, di sini kita tulis lagi nano slash nah, di sini itu bisa info PHP. Langsung aja kita di sini ya guys. Nah, di sini tuh kalau misalnya tampilannya seperti ini, kita berarti ketik aja untuk masukin perintah untuk PHP ya. Nah, kalian itu jangan sampai salah untuk masukin PHP-nya ya guys, karena itu bisa bikin kalian gagal entarnya. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh udah ya berhasil. Nah, sesudah itu kita langsung lanjut aja ke untuk ngecek di browser apakah kita bisa masuk ke PHP. Nah, kita masukin aja IP, tinggal tambahin slash info PHP. Nah, ternyata ini tampilan bahwa kalian udah bisa masuk ke PHP ya guys. Nah, ini tampilannya. Oke guys. Nah guys, ini tugas baru ya. Nah, di sini kita bakal masuk ke untuk menyeting DNS dan klien gitu di VirtualBox ya guys. Nah, di sini kita langsung aja masuk. Nah, di sini itu aku setting 2 adapter ya guys. Yang pertama host only dan yang kedua internal network.
Nah, di sini karena aku tadi nggak kerekam, jadi langsung aja kita login ya guys. Nah, di situ itu aku udah nyeting dari awal pakai 2 adapter, yaitu host only dan internal network. Dan itu tuh harus pakai allow all. Nah, biar bisa ya kita lihat, harus lihat dulu connect atau enggaknya. Ternyata itu connect dan kita itu langsung login aja dan nyeting lagi IP. Dan nyeting IP itu dengan perintah nano /etc slash network slash interfaces. Nah, di sini agar kalian itu harus bisa ya guys, jangan sampai itu tuh perintahnya salah. Nah, di sini karena kita udah kayak gini, nah di sini tuh kita harus tambahin kayak buat masukin lagi auto. Nah, di sini ini adalah tugas baru ya guys. Nah, di sini itu kita bakal masuk ke DNS server dan client. Nah, di sini karena aku udah nyeting IP dan di restartnya itu masih valid, kalian itu harus lihat-lihat lagi kata-katanya, takut ada yang typo. Nah, ternyata aku tadi ada yang typo sedikit ya guys. Nah, di sini itu seharusnya gak usah pakai el, tapi aku itu pakai el. Nah, kalian pasti aneh kenapa itu ini statiknya 1.10 tapi di bawahnya itu 90.1, karena yang 90.1 itu yang mau ke DNS nya. Nah, kalau yang 1.10 itu yaitu IP kitanya. Nah, langsung aja kita di restart lagi dan ternyata itu udah oke ya. Nah, kalau udah oke, kita cek dulu IP nya, IP A, dan ternyata udah tersusun ya guys, udah masuk, udah berubah IP nya sesuai yang udah disetting sama kita. Nah, kita langsung ketik apt-get install, tunggu ya guys, install bin 9. Nah, setelah itu kita lihat apakah sudah done dan ternyata sudah done ya guys. Nah, setelah itu kita tunggu dulu ya guys. Nah, kalian bisa lihat, nah kalian itu harus bisa menginstalnya, dan kalau misalnya valid berarti itu kalian belum menginstalnya. Nah, berarti itu kalian gagal. Nah, kita langsung aja ke cd/etc /bin, enter, lalu kita ketik lagi cp spasi db titik. Nah, di sini masukin nama yang perintahnya ya guys, db lokal. Nah, terus spasi lagi db titik repa.com. Kenapa nggak usah pakai .com? Kenapa harus nama kita? Karena ini tuh bakal ntar tuh kita bakal lihat servernya, dan kita itu bakal ngecek kayak kita itu bisa nggak sih ngeping ke nama kita dan bisa ngeping ke yang kliennya. Kayak kita tuh bakal ngeping ke DNS-nya dan bakal ngeping ke kliennya gitu ya guys. Kalau kliennya itu pakai IP, kalau misalnya ke DNS itu kayak pakai nama kitanya ya guys, tapi di virtual box gitu. Nah, ini munculannya itu bakal seperti ini. Nah, di sini itu kita itu harus mengganti nama kita sendiri dan dan ngasih IP yang udah disetting tadi untuk buat ke klien nanti ya guys. Nah, di sini itu kita itu harus menyeting lagi, dan ini tampilannya bahwa ini tuh aku udah nyeting ya guys. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini tuh tampilan bahwa kita itu udah nyeting lagi ya guys, udah mengganti dengan nama kita sendiri untuk ke DNS dan untuk ngeping entar. Nah, sekarang kita masukin perintah cp db.127 dan db.192. Nah, itu tuh kayak mau copy dan kayak membuat sebuah file kayak gitu ya guys. Nah,
kita langsung aja lanjut ke ini ya guys. Nah di sini itu sama kayak tadi ya guys, kita tinggal ganti yang localhost itu menjadi nama kita sendiri. Nah itu tuh kayak buat untuk ke DNS nanti ya guys. Nah kita itu kan bakal ngeping kayak gitu. Nah kita itu bakal nyoba pakai nama kita sendiri, apakah TTL atau tidak ya guys. Nah di sini kalian kayak ikutin aja kayak tadi, kita tinggal setting aja. Cuman bedanya itu di sini tuh bukan kayak ngatur IP-nya, cuman kita ini ganti nama kita sendiri, dan itu tuh ganti yang 00 itu tuh sama 00 itu tuh dihapus ya guys. Nah setelah itu kita itu langsung kontrol, dan jangan lupa di sini di yang kedua itu pakai www.repa.com ya guys. Nah di situ kita akan langsung kontrol X, dan kita lanjut ke berikutnya. Nah kita tunggu dulu ya guys, kalian bisa lihat. Nah di sini kita udah selesai, kita langsung aja kontrol X. Nah kita lanjut aja ke perintah selanjutnya ya guys. Nano name-nya itu pakai D, jadi namet titik conf. Nah di situ kita udah ya guys. Nah options, karena kita bakal masuk ke sini, karena di sini aku udah ada yang diubah IP-nya, dan seharusnya itu IP-nya itu nah karena ada kesalahan dari IP-nya jadi diganti aja ya guys, jadi 90. Nah ini tuh kalian bakal masuk ke name lokal ya guys. Nah ini tuh tampilannya buat kalian setting-setting kayak filenya yang akan dibuat, yaitu repa.com seperti yang di awal ya guys. Nah ini adalah tampilan bahwa kita itu udah ke server dan ke DNS-nya ya guys. Nah kalian bisa lihat servernya itu kalian bisa lihat di sini, dan name-nya itu udah repa.com dan udah diganti ya guys. Nah karena tadi aku enggak kerekam pas aku mau nyeting yang file baru lagi untuk masuk ke klien, jadi aku langsung aja sekaligus ke DNS-nya dan ke kliennya. Nah, buat kliennya yaitu 192.168.90.1 dan itu tuh udah TTL. Itu tuh klien. Nah, buat ke DNS-nya itu kita ngepingnya itu pakai nama kita yang tadi kita udah setting, yaitu pingrepa.com ya guys. Nah, kalian bisa lihat bahwa itu tuh udah TTL. Seharusnya itu aku tuh tadi tuh masukin yang pas aku mau masuk ke file yang baru untuk ke kliennya, karena yang tadi itu DNS-nya ya guys. Tetapi karena biar mempercepat waktu, jadi aku sekaligusin aja ke klien dan DNS-nya, dan yang kliennya itu yang atas dan DNS-nya itu yang bawah. Segitu aja. Oke guys, bye bye.